Shalom Bapak Ibu. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari Lukas 14 ayat 12 sampai dengan 14. Demikian firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Bapak Ibu sekalian, dalam tatanan kehidupan ini adalah sesuatu yang umum terjadi jika kita senang atau suka berinteraksi, bersosialisasi dengan orang-orang yang status sosialnya lebih tinggi atau sama dengan kita. Seperti pepatah mengatakan, burung yang sejenis akan terbang bersama. Perlakuan atau kaidah umum inilah yang dibicarakan Yesus dalam Lukas 14 ini, di mana Yesus menjelaskan kepada orang percaya bagaimana seharusnya orang percaya itu berinteraksi atau bersosialisasi. Kalau pada ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-14, yang ke-11 Bapak Ibu, Yesus berpesan bahwa jika kita diundang seseorang ke pestanya, janganlah kita duduk di bagian paling depan, tapi biarlah kita duduk, mengambil tempat duduk di bagian paling belakang. Kenapa? Karena takut ada tamu yang lain yang lebih pantas duduk di depan daripada kita, sehingga kita diusir dan disuruh pindah. Kemudian di dalam ayat yang ke-12 sampai dengan ayat 14 Bapak Ibu sekalian, Yesus meminta jika kita berpesta agar kita tidak hanya mengundang keluarga, sahabat yang kaya saja, tetapi agar juga kita mengundang orang-orang yang susah, yaitu orang-orang miskin dan orang-orang yang cacat, lumpuh, dan buta atau disabilitas Bapak Ibu sekalian. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, meminta agar orang-orang percaya berinteraksi atau bersosialisasi dengan semua orang. Jangan hanya dengan orang yang status sosialnya sama atau lebih tinggi daripada kita. Firman Tuhan ini diberi tema oleh gereja kita, kepedulian terhadap disabilitas. Gereja kita melalui tema ini meminta agar kita sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah mengecap kasih Allah, agar kita peduli dengan orang susah, yaitu orang-orang yang terpinggirkan Bapak Ibu sekalian, yaitu orang-orang yang disabilitas. Nah, kalau firman Tuhan ini meminta agar kita peduli dengan orang-orang yang disabilitas, maka timbul pertanyaan, mengapa Yesus meminta agar kita peduli dengan orang yang disabilitas? Nah, kalau kita membaca firman Tuhan ini Bapak Ibu sekalian, dan juga khotbah minggu depan dari 1 Samuel 9 ayat 1 sampai 8, kita akan menemukan paling sedikit 2 alasan mengapa kita diminta agar peduli terhadap orang disabilitas. Alasan yang pertama, Bapak Ibu sekalian, adalah karena kita telah menerima kasih Allah. Kita boleh melihat itu di dalam ayat 13 dan juga dalam 1 Samuel 9 ayat yang ketiga. Kasih Allah itu tidak melihat latar belakang. Kasih Allah itu untuk semua orang tanpa kecuali. Seperti dikatakan dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal akan dunia. Berarti apa? Berarti semua orang tanpa kecuali dikasihi Allah. Dan untuk menyelamatkan manusia itu, ia mengutus Yesus Kristus untuk menebus mereka dari maut. Mengenai Yesus Kristus ini Bapak Ibu sekalian, 700 tahun sebelum dia datang, di dalam Yesaya telah dinubuatkan bahwa dia datang untuk mengangkat harkat manusia, untuk memberikan pengharapan kepada orang yang tidak mempunyai pengharapan. Yesaya 42 ayat yang ketiga mengatakan bahwa Yesus tidak memutuskan bulu yang patah terkulai, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Yesus yang tidak mematahkan bulu yang patah, tidak mematikan sumbu yang pudar, maksudnya adalah bahwa Yesus memberi semangat baru kepada orang yang terpinggirkan, yang tidak mempunyai pengharapan. Sebenarnya Bapak Ibu, bulu yang patah sebaiknya diputuskan saja, karena kemungkinan tersambung kembali hampir tidak ada. Dan lampu yang telah pudar sebaiknya dipadamkan saja. Karena apa? Karena selain membuat mata tidak enak melihat, juga akan merusak sumbu daripada lampu itu sendiri. Namun Yesus tidak melakukan itu. Ia dengan sabar memulihkannya. Nah Bapak Ibu sekalian, kasih Allah yang telah kita terima itu perlu dipraktekkan kepada sesama. Dan Yesus meminta agar kita mengasihi sesama kita seperti diri kita. Matius 22 ayat yang ke-39 berkata, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sesamamu manusia berarti semua orang tanpa kecuali. Daud dalam hidupnya telah mempraktekkan hal ini Bapak Ibu. Dia berkata ketika dia menjadi raja, dia berkata, adakah keturunan Saul yang masih hidup? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Daud sudah merasakan kasih Allah, dan dia mau menunjukkan kasih itu kepada keturunannya Saul Bapak Ibu sekalian. Dan di sana dikatakan bahwa ia menemukan Mephiboset Bapak Ibu sekalian. Mephiboset adalah cucu Saul, anak Yonatan yang cacat kakinya, namun harkatnya diangkat oleh Daud. Daud makan sehidangan dengan Mephiboset, sehingga Mephiboset berkata kepada Daud, siapakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Mephiboset sendiri sudah menganggap bahwa dia seperti anjing mati, anjing dan mati lagi, tidak berguna Bapak Ibu sekalian. Namun Daud makan sehidangan dengan dia. Daud mengangkat harkatnya, dia menunjukkan kasih Allah kepada Mephiboset Bapak Ibu sekalian. Nah, alasan yang kedua Bapak Ibu adalah karena orang-orang benar akan sama-sama menuju surga. Ayat yang ke-14 kita bisa melihat Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengatakan bahwa nanti orang-orang benar, yaitu orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah dibenarkan Allah melalui kematian Yesus, melalui darah Yesus, akan dibangkitkan. Setiap orang yang dibenarkan Allah Bapak Ibu, yaitu setiap orang yang percaya kepada Yesus, siapapun dia, bagaimanapun status sosialnya, bagaimanapun kondisi fisiknya, ia mendapat hidup yang kekal ketika dia percaya. Sesuai dengan Yohanes 3 ayat 16. Mereka nanti akan dibangkitkan dan mereka akan hidup bersama-sama dengan Yesus. Kepada orang-orang percaya yang mempunyai tujuan yang sama, yaitu surga, diminta agar mereka saling peduli di dunia ini. Kepada mereka diingatkan Bapak Ibu sekalian bahwa mungkin mereka tidak mendapat balasan dari orang-orang yang ditolong tersebut. Karena apa? Karena mereka miskin. Karena apa? Karena mereka cacat. Namun firman Tuhan hari ini Bapak Ibu sekalian berjanji
bahwa mereka akan mendapat balasan atas kepedulian mereka terhadap orang miskin dan orang cacat tersebut di dunia ini. Firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 8 berkata bahwa ada mahkota bagi orang yang merindukan Yesus, bagi orang yang rindu melakukan kehendak Yesus. Bapak Ibu, jangan sampai orang yang kita kenal di dunia ini, yang hidupnya terpinggirkan, yang seharusnya dapat perhatian dari kita, namun kita tidak lakukan. Nanti kita lihat dia mendapat mahkota di surga, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, sebelum saya mengakhiri khotbah ini, saya akan memberikan sedikit kesaksian. Minggu ini saya emeritus, Bapak Ibu sekalian. Saya memposting foto emeritus itu di Facebook saya. Kemudian ada seseorang, bapak muda, mengkomentari Facebook saya. Dia berkata begini, saya bersyukur kepada Bapak. Saya bertemu dengan Bapak. Saya berdoa senantiasa supaya Bapak diberikan umur yang panjang oleh Tuhan. Nah, orang itu adalah bapak muda yang tinggal jauh di Bengkalis. Bapak Ibu sekalian, saya bertemu dengan dia pada tahun 2003. Ketika saya mendengar bahwa ada sending HKBP di pulau-pulau kecil, Pulau Rupat dan Bengkalis, saya datang ke sana seorang diri. Saya tidak tahu siapa yang harus saya temui. Saya hanya tahu bahwa di Kelamanten, namanya Bapak Ibu sekalian, dari Bengkalis ke Kelamanten, ada sending HKBP, ada suku asli yang masih sangat prihatin dan perlu ditolong. Dan saya berkunjung ke sana. Dan saya datang ke sana, Bapak Ibu sekalian. Dan perjalanan ke sana 2 hari 3 malam saya tempuh. Saya harus menginap di Dumai, kemudian menginap di Bengkalis, dan kemudian dari Bengkalis naik mobil 3 jam ke Kelamanten, Bapak Ibu sekalian. Orang ini saya bertemu pada tahun 2003, masih kelas SMP, Bapak Ibu sekalian. Namun dia mempunyai keinginan maju dan kita bantu dia untuk kuliah. Dan dia kuliah di IKIP Nomensen di Siantar, Bapak Ibu sekalian. Di HKBP Nomensen di Siantar, sarjana pendidikan. Dan sekarang dia menjadi guru di sana. Dan dia juga menjadi badan pengawas desa di sana saat ini. Dan dia menjadi motivator buat sukunya. Dia banyak membantu sukunya sekarang, mendidik mereka, memberikan les-les gratis. Dan dia menjadi pimpinan jemaat di sana. Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu kenapa saya tergerak berangkat ke sana. Saya ambil cuti untuk berangkat ke sana pada saat itu, Bapak Ibu sekalian. Tuhan menggerakkan saya dan saya mau digerakkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, mungkin kita perlu membuka hati. Ketika Tuhan menggerakkan kita untuk menolong orang lain, mari kita tolong, Bapak Ibu sekalian. Saya akan mengakhiri khotbah ini. Bahwa khotbah ini meminta kepada kita, orang-orang percaya yang telah dibenarkan oleh Allah, supaya kita peduli dengan orang disabilitas, orang yang terpinggirkan. Ada 2 alasan mengapa kita harus peduli dengan mereka. Alasan yang pertama adalah karena kita telah menerima kasih Allah. Dan alasan yang kedua adalah karena semua orang benar akan sama-sama menuju ke surga. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kasih-Mu tolong kami untuk menyebarkan kasih itu kepada orang-orang lain yang sangat membutuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai ketemu pada khotbah epistel minggu depan.